Baik, selamat siang anak-anak kami kelas 11 IPA. Ya, selamat Anda sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 11 MIA. Oke, kali ini kita masuk ke bab pertama, yaitu dinamika dan rotasi. Oke, bicara tentang rotasi, pastinya kamu sudah tahu apa artinya rotasi. Rotasi itu artinya berputar. Oke. Masuk ke yang pertama. Pertama itu adalah momen inersia. Momen inersia itu atau ada kata lain itu adalah kelembaman. Kelembaman itu artinya yang menyebabkan benda itu tetap pada posisi atau tidak berubah. Oke, maka rumus dasar untuk momen inersia bahwa I sama dengan, ya, saya tulisnya aja, I sama dengan M dari R kuadrat. Oke, apabila ada momen inersia, beberapa momen inersia yang bekerja pada sebuah benda atau partikel, tinggal kamu tambahin di sini adalah sigma, ya, sigma. Oke. Di sini ada sebuah, saya buat dulu, di sini ada sumbu rotasi, ya, sumbu rotasi yang berputar. Arah putarnya seperti ini, ya. Ada sebuah partikel, kita katakan bermassa M1 dan memiliki R1. Terus yang kedua ada di sini yang bermassa M2, sedangkan ini adalah R2. Oke, berapa momen inersia yang bekerja? Nah, itu nanti misalnya pertanyaannya. Oke, misalnya kalau partikelnya tepat berada pada poros atau tepat berada di tengah-tengah sumbu putar, misalnya berada di sini, berada di sini. Ada nggak kira-kira momen inersia yang bekerja? Tidak ada, karena apa? Jaraknya sama dengan 0. Ingat teorinya, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, coba kita buat misalnya, maka kalau seperti ini rumusnya jadi apa? I akan sama dengan, iya, karena sigma itu berarti M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Oke, contoh misalnya contoh. Ada sebuah sumbu putar, ya. Arah putarannya misalnya lah saya buat berlawanan. Arah putarannya ke sini. Ya. Pertama itu sebuah partikel misalnya masanya sama dengan 1 kilogram. Dan R-nya misalnya sama dengan 2 meter. Oke. Sedangkan yang kedua misalnya ada partikel yang kedua, katakanlah masanya sama dengan misalnya 2, ya, 2 kilogram. Dan R-nya adalah sama dengan 1. Bagaimana cara mengerjakan? Tinggal masukkan tadi ke persamaan ini. Oke, coba. Misalnya ini kita buat R1
Berarti ini M1, ini M2, ini R2. Maka tinggal masukkan. Saya rasa nggak perlu ditulis diketahui, atau kalau dituliskan nggak apa-apa ya, diketahui. Misalnya R1 sama dengan 2 meter, sedangkan M1 sama dengan 1 kilogram. Sedangkan R2 sama dengan misalnya 1 meter ya, 1 meter, dan massa M2 itu misalnya adalah 2 kilogram. Pertanyaannya, berapakah momen atau momen inersia ya? I sama dengan berapa? Oke, langsung saja jawab ya. Jawab. Oke, maka I sama dengan, ya langsung aja masukkan ke sini. Berarti M1 1 dikali M1. M1-nya berapa? 1. Oke, perhatikan ya. M1 sama dengan 1 kg dikali R-nya, R1-nya berapa? Iya, 2 kg. Tapi jangan lupa ini ada kuadratnya, berarti jadi 2 kuadrat. Tambah M2. M2 2 kg dikali R2. R2-nya berapa? R2-nya adalah 1. Tapi jangan lupa dalam bentuk kuadrat. Maka I akan sama dengan 1 dikali 4. Kenapa 4? 2 kali 2 tambah 1 pangkat 1 pangkat 2 ya, atau artinya 1 ya 1 kali 2 kali 2 ya kan. Oke, maka I nya akan sama dengan 1 kali 4 ditambah 2, maka I nya sama dengan 6. Oke, satuannya apa? Oke, satuan massa apa? Kilogram. Satuan daripada jarak atau jari-jari meter. Tapi karena dia dalam bentuk kuadrat maka meter kuadrat ya, meter. Oke, itu yang untuk pertama. Untuk yang kedua, momen gaya. Momen gaya. Apa arti momen gaya? Ya, momen gaya itu yang mengakibatkan benda itu berputar. Oke, maka di sana kalau dia momen gaya itu dilambangkan dengan tau, ya, tau. Oke, saya buat di sini. Tau. Oke, maka rumusnya itu apa? Tau sama dengan R dikali F. Oke, kenapa menggunakan cross? Kalau dia yang saling tegak lurus. Bagaimana jika tidak yang bukan saling tegak lurus? Maka bisa juga dituliskan tau akan sama dengan R dikali F dikali sin theta, ya. Ingat tadi, ini kalau dia hubungan R, jika hubungan R dengan F itu adalah saling tegak lurus. Hubungan R dengan F itu saling tegak lurus, nah, ya. Artinya memiliki sudut 90. Oke, misalnya nih, di sini ada poros sebuah benda, ya. Katakanlah benda itu ini sepanjang ini. Oke. Coba di sini ada pertanyaan. Jika kira-kira di sini diberikan gaya, kita katakan F1, maka kira-kira benda itu berputar kemana? Oke, dia akan ke atas, yaitu taruh jam. Oke, itu tadi kalau dia tidak lurus. Bagaimana jika benda ini? Kita katakanlah ini misalnya 30 derajat. Atau jangan dulu theta. Nanti langsung bingung. Ini misalnya theta. Ya, theta
ini kita anggap F2. Oke? Kalau misalnya diberikan di sini gaya, nah di sini apakah ada namanya itu momen gaya? Nah, kalau dia seperti ini, maka momen gayanya itu akan sama dengan akan sama dengan 0. Sama jika misalnya dari sini juga. Nah, ini misalnya F diberikan, ini F3, ini F4, maka momen inersinya akan sama dengan 0. Ya. Oke. Mungkin untuk contohnya ini bisa saya hadirkan dulu di sini ya. Contoh untuk soal momen gaya. Contoh soal untuk momen gaya. Oke. Misalnya di sini ada poros sebuah benda, ya. Bendanya kira-kira seperti ini. Oke. Dikasih gaya misalnya di sini F1 misalnya 10 Newton. Terus diberikan gaya kedua tepat berada di tengah. Misalnya di tengah. Dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini. Diberikan gaya katanya membentuk sudut 30 derajat terhadap benda. Ini misalnya F2 diberikan sebesar misalnya 15 Newton. Atau enggak usah misalnya 20 Newton lah. Nah, 20 Newton. Dan panjang benda itu kata dari ujung satu sampai ujung kedua, misalkanlah panjangnya sama dengan 6 meter. Oke, yang menjadi pertanyaan, berapakah momen gayanya? Oke, langsung saja. Yang ditanya ya, yang dipertanyakan itu adalah momen gaya sama dengan. Oke. Perhatikan ya, di sana kalau dia yang menggunakan tegak lurus cukup seperti ini. Tapi kalau ini ada yang tidak, misalnya tegak lurus. Oke, di sini syarat yang pertama, ada syaratnya. Syarat yang pertama, kalau dia, di sini saya buat syarat ya. Nah, ini merupakan kesepakatan sebenarnya. Syarat misalnya kalau dia gayanya searah jarum jam, itu lambangnya positif. Sedangkan kalau dia yang berlawanan, jarum jam, itu negatif. Nah, itu aja. Oke, maka langsung bisa kita selesaikan ini. Oke, maka tau sama dengan. Oke, misalnya ini tadi yang kedua, berarti ini F1 ya. Udah kita buat aja sesuai dengan urutannya. R1 ya dikali F1 ditambah R2 kali F2. Oke, karena ada beberapa gaya yang bekerja. Oke. Dari bentuk ini kita lihatlah ke bentuk gambarnya, maka tahu sama dengan R1 nya berapa. Oke, kalau ini 1 berarti ini R1. R1 itu panjang dari sini sampai ujung, berarti dia 6. Iya, 6 dikali F1 nya lah 10 Newton. Oke, perhatikan dulu. Nah, dia di sana searah jarum jam atau berlawanan? Iya, dia adalah arah jarum jam, makanya dia jadi tambah. Karena dia sini juga misalnya tambah, tapi lihat momen gaya yang kedua, perhatikan dia adalah melawan arah jarum jam, maka dia kita buat negatif. Negatif R2 berarti dia tadi dikatakan berada di tepat di tengah, berarti setengah dari 6. Iya, 3 dikali F2
F2. F2-nya berapa? 20. Tapi lihat tetanya dia yang memiliki teta. Tinggal gunakan dia ya sin teta. Atau sin tetanya berapa? Langsung saja lihat di sana 3. Maka tau sama dengan 6 kali 10 adalah 60. Dikurang 3 kali 20 sama dengan 60 dikali sin 30 adalah setengah ya. Maka tau sama dengan 60 dikurang setengah dari 60 adalah 3. Maka tau sama dengan 30. Satuannya apa? Oke, perhatikan di sana R itu meter. Oh ya, berarti dia di sana adalah meter, Newton meter aja ya, Newton meter. Oke, inilah untuk yang tosi. Momen gaya. Momen gaya juga ada yang lain, bentuk yang lain. Momen gaya dalam bentuk yang lain, yaitu kalau di sana momen gaya ada bentuk yang lain yang seperti ini. Oke, ini yang saya hapus saja dulu ya biar muat. Oke, ini saya hapus dulu. Momen gaya ini tadi contohnya ke sini ya. Oke. Bentuk lain dari momen gaya ada yang seperti ini. Kalau dia yang momen gaya ada persamaannya, kira-kira ada persamaannya dengan hukum Newton. Kalau hukum Newton itu kan ada yang seperti ini, F sama dengan M dikali A ya. Tapi kalau dia di momen gaya, F itu jadi tahu, sedangkan M itu jadi inersia, dan A itu kalau di sini percepatan, di sini jadi percepatan sudut, namanya alfa. Ya, percepatan sudut alfa. Oke, maka dapat kita ambil kesimpulannya ya, kesimpulan dari momen gaya. Kesimpulannya bahwa yang pertama tahu akan sama dengan apa? Iya, R dikali F. Nah, ini dalam bentuk cross atau ya, atau tahu sama dengan R dikali F dikali sin, iya, sin theta. Dan bisa juga tahu sama dengan I dikali alfa. Oke, inilah kesimpulan dari momen gaya. Oke, namanya dia relokasi. Kalau misalnya ada seperti ini, contoh, ya, sebuah partikel, nah ini, diberikan gaya. Karena diberikan gaya, maka dia bentuknya jadi berbentuk lingkaran, nah, berputar. Ya, oke, anggap aja dulu bulat ini, ya. Massa partikel, ya, misalnya diketahui massa partikel sama dengan misalnya 1 gram, sedangkan R-nya sama dengan misalnya 2 meter. Bekerja gaya F sama dengan misalnya kita buat J10 Newton. Ditanya berapa percepatan sudutnya? Nah, kan gitu. Oke. Karena diberikanlah gaya, makanya partikel itu berputar, kan itu sini. Maka langsung saja, ya, langsung saja bahwa tahu sama dengan apa rumus dasarnya yang pertama, R dikali F, ya, R dikali F. Tapi ada kata lagi yang kedua, tahu itu juga bisa apa? Nilai tahunya bisa dimasukkan, ya, I dikali alfa sama dengan R dikali F. Oke. Loh, saya nggak ada di sana ditanya momen inersia, nggak diketahui. Nah, kalau seperti itu,
Jangan bingung ya. Substitusi nilai I. Di mana I sama dengan apa? Nah ini. Iya, M dikali R kuadrat. Tidak apa-apa, kita buat R kecil nggak ada masalah ya. Maka M dikali R kuadrat dikali alfa sama dengan R dikali F. Oke. Sikat. Oke, tinggal masukkan nilainya. M-nya tadi berapa? 1 gram. Oke, ini ubah dulu. 1 gram sama dengan berapa kilogram? Iya, 10 pangkat negatif 3 kilogram. Oke. Nah, hanya itu saja, berarti langsung kita masukkan aja. Maka M sama dengan, masanya adalah 10 pangkat negatif 3 dikali R-nya berapa? 2 dikali alfa sama dengan F-nya berapa? 10 Newton. Maka kalau sudah seperti ini, alfa sama dengan 2 kali 10. Alfa sama dengan 10 per 2 kali 10 pangkat negatif 3 akan sama dengan 10. Berarti 1 kali 10. Berarti dia di sana 10. Berarti 5. Iya, 5 kali 10 pangkat negatif positif 2 ya. Karena dia naik pangkat positif 2. Satuannya apa? Radian. Kalau dia percepatan itu satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Berarti per sudut radian per sekon kuadrat. Atau sama dengan 500 radian per sekon. Kencang kali sir. Iyalah. Kenapa nggak kencang? Sedangkan masanya dia adalah hanya 1 gram, sementara daya yang bekerja adalah 10 Newton. Ini untuk yang medan. Yang terakhir ada energi kinetik rotasi. Apa itu? Kalau di kelas 10 energi kinetik itu apa? Atau di SMP juga EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini juga ada persamaannya, kita kasih kuncinya ya. Tadi kalau dia m itu sama dengan I diubah. Kalau dia percepatan sama dengan percepatan sudut. Kalau dia kecepatan sama dengan kecepatan sudut omega, apa lagi kira-kira? Ini ada persamaannya. Ini kuncinya. Berarti kalau dia EK sama dengan setengah mv kuadrat, berarti ubah dia ke EKR. Maka EKR akan sama dengan tetap setengah yang diubah menjadi I dikali kecepatan sama dengan omega. Di rotasi ini ada 2 nanti ya, yang ada dia namanya menggelinding ya. Kalau dia menggelinding, misalnya guli, dia tidak berputar tapi ngesok gitu loh, ya kan? Ada dia namanya berputar ditambah berputar dengan menggelinding. Kita nanti akan lanjutkan